Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap update dari kami BSBS ID. Langsung saja kita mulai. Sebuah analisa fundamental dan analisa teknikal dari sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan nama Intan Wijaya International Tbk, atau kode sahamnya adalah INCI. Perlu kami tegaskan, ini murni hanyalah sebagai analisa dan bukan ajakan membeli ataupun menjual, apalagi niat untuk memompom suatu saham. Dan mari kita melihat saham INCI saat ini diperdagangkan di harga 1055, mengalami pelemahan Rp15 atau 1,4%. Total transaksi yang terjadi di INCI memang menjadi kelemahannya, yaitu hanya 75,93 juta. Jadi memang kalau kita bilang INCI ini adalah sebuah saham yang kurang liquid atau tidak liquid. Tetapi kalau kita lihat nanti parameter fundamentalnya, bisa kita lihat bahwa kenapa kami menganalisa saham INCI, karena parameter fundamentalnya cukup baik. Market capital dari INCI juga sangat kecil, hanya 206,91 miliar. Ini juga yang membuat transaksinya agak kurang liquid. Kalau kita lihat rentang harga INCI selama 1 bulan terakhir, INCI bergerak dari 880 sampai dengan 1130 harga tertingginya. Sedangkan selama fase COVID-19, harga terendah untuk INCI adalah 326 dengan harga tertingginya adalah 1130 yang juga merupakan all time high dari INCI. Dan kalau kita lihat, investor asing tidak melakukan transaksi pada saham INCI pada penutupan perdagangan kali ini, tetapi dalam 1 bulan terakhir investor asing sudah menjual atau net foreign sale sebesar 21 juta di saham INCI dan 50 juta sejak awal tahun ini. INCI sendiri sebenarnya adalah sebuah perusahaan yang sudah lama melantai di pasar modal Indonesia sejak 24 Juli 1990. INCI adalah sebuah perusahaan yang bergerak di sektor basic industry dengan subsektornya adalah chemical industry. Kemudian kalau kita melihat dari kepemilikan saham dari INCI, maka pemilik sahamnya adalah Tamzil Tarmizi sebesar 18,805%, Tazran Tarmizi sebesar 17,202%, Robert Tarmizi sebesar 15,291%, Diandra Tamizi 4,455%, Zainab Tamizi 4,455%, Michelle Tamizi 4,455%, Ani Tamizi 4,455%, dan tentu saja masyarakat 30,88%. Jadi kepemilikannya adalah antara masyarakat dengan keluarga Tamizi, di mana komisaris utamanya adalah salah satu pemegang sahamnya, yaitu Tamzil Tarmizi, sedangkan direktur utamanya juga adalah salah satu pemegang sahamnya, yaitu Tazran Tarmizi. Yang menarik memang kalau kita melihat dari INCI ini adalah bagaimana pertumbuhan EPS-nya di tahun 2020 ini. Kalau kita lihat, memang laporan keuangan kuartal keempatnya belum keluar, tapi kalau kita lihat performanya di kuartal ketiga, di mana EPS-nya naik secara fantastis di kuartal ketiga 2020, jadi terjadi pertumbuhan baik secara Q on Q maupun year on year. Nampak EPS INCI menjadi cukup baik ya, dan ini membuat INCI secara valuasi menjadi sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena kalau kita lihat book value INCI sendiri adalah 1879. Jadi kalau kita lihat, INCI memiliki valuasi yang sangat murah, di mana price earning ratio-nya adalah 4,95 kali,
dan price to book value ratio-nya adalah 0,56 kali. Jadi INCI adalah sebuah saham yang secara fundamental sangat baik atau sangat murah secara valuasi. Kemudian kalau kita lihat secara profitability-nya, INCI juga memiliki net profit margin yang sangat baiknya, ini 10,97%, dengan return on equity-nya adalah 11,33%. Jadi kalau kita lihat, bukan hanya valuasinya murah, tapi profitabilitasnya pun sangat baik karena double digit, baik itu return on equity maupun net profit marginnya. Kemudian rasio hutangnya juga sangat fenomenal, di mana debt equity ratio-nya hanya 18,62%, di mana rasio hutang yang super kecil ini sangat jarang dimiliki oleh emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Sedangkan sales dari INCI adalah 285,71 miliar, asetnya 438,72 miliar, liability-nya adalah 68,6 miliar dengan equity sebesar 368,45 miliar. Net profit bagi saham INCI adalah 31,33 miliar. Dan kelemahan saham INCI mungkin salah satunya adalah tidak rutin membagikan dividen, di mana dari tahun 2016 sampai tahun 2020, tampak tahun 2017 dan 2019 INCI tidak membagikan dividen. Jadi kalau kita simpulkan secara fundamentalnya, INCI adalah sebuah perusahaan dengan rasio utang yang sangat bagus, valuasi yang sangat murah dengan profitabilitas yang sangat tinggi, dengan kelemahannya adalah sahamnya tidak liquid atau kurang liquid. Lalu kalau kita lihat bagaimana teknikal dari INCI, INCI sendiri secara primary trend maupun secondary trend jelas sedang bergerak uptrend karena candle bergerak di area atas dari moving average 200 maupun moving average 20. Dari volume perdagangan memperlihatkan tidak terjadi penurunan maupun kenaikan transaksi, yang menandakan bahwa tren masih kuat atau masih berlanjut. Dari indikator MACD menunjukkan bahwa garis percentage D dan percentage K belum berpotongan, sehingga belum ada sinyal bagi kita untuk membeli ataupun menjual, dan tren masih berlanjut. Dari indikator stokastik kita dapat melihat bahwa harga saat ini sedang berada dalam fase netral. Dari aktivitas top 5 broker selama seminggu terakhir dapat dilihat bahwa top broker sedang melakukan small accumulation, top 3 broker sedang melakukan big accumulation, dan top 5 broker sedang melakukan normal accumulation. Bagi kami sendiri, saham INCI tampak memiliki support pertama di harga 1025, sedangkan support kedua di harga 1000. Resisten pertama di harga 1090 dan resisten keduanya ada di harga 1130. Sedangkan risk reward ratio untuk saham INCI saat ini adalah risknya 5,21%, sedangkan rewardnya jauh lebih besar yaitu 7,11%. Jadi demikianlah apa yang kita bisa lihat dari sebuah saham yang secara fundamental sangat baik, yaitu saham INCI. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.